Naik bis kota nggak bayar, naik angkot nggak bayar, makan di kantin gorengan 5 lapor 1, darmaji, dar 5 ngaku siji. Kita kan mau mengembalikan. Alhamdulillah sekarang saya sudah tobat Pak, tapi saya masih ingat itu. Saya pernah ngambil ini, saya pernah ngambil ini. Dulu waktu saya SMA, dulu waktu saya masih nakal, dulu waktu saya masih mahasiswa. Bagaimana solusinya Pak? Siap-siap ditagih di akhirat. Bagi orang yang merasa hartanya banyak syubhat, maka dianjurkan wasiat maksimal. Makanya siapapun yang membawa hak orang lain ketika di dunia, selesaikanlah ketika di dunia dan jangan sampai ditahan hingga yang bersangkutan mati. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan berkaitan dengan harta haram. Harta haram itu ada dua. Yang pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara zalim. Harta haram yang didapatkan dengan cara zalim. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, kebalikannya. Yang didapatkan dengan cara saling ridho. Baik. Bagaimana penyelesaiannya? Solusi untuk harta haram zalim maupun yang saling ridho. Harta haram yang didapatkan dengan cara zalim, dia didapatkan dengan cara mengambil hak orang lain dan orangnya tidak ridho. Baik. Untuk yang pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara zalim, maka penyelesaiannya adalah wajib kembalikan. Wajib dikembalikan kepada yang berhak. Kalau tidak dikembalikan Pak, ya nanti akan ditagih di akhirat. Karena ketika kezaliman tidak diselesaikan di dunia, maka nanti akan ditagih di akhirat. Baik. Yang kedua, jika hilang kontak pemiliknya, jika hilang kontak pemiliknya, bagaimana? Misalnya, saya nggak ngerti ini pemiliknya siapa. Cuman saya dulu mengambil dengan cara yang nggak benar. Contoh ya, naik bis kota nggak bayar, misalnya ya. Dulu kan ada jurusan jalur 1 sampai jalur 15, ya. Dan nggak ada kernetnya, sehingga kadang orang naik waktu masih sekolah, turun di mana ngilang. Naik angkot nggak bayar, makan di kantin gorengan 5 lapor 1, darmaji, dar 5 ngaku siji. Baik, untuk semua kasus ini Pak, kita kan mau mengembalikan. Alhamdulillah sekarang saya sudah tobat Pak, tapi saya masih ingat itu. Saya pernah ngambil ini, saya pernah ngambil ini. Dulu waktu saya SMA, dulu waktu saya masih nakal, dulu waktu saya masih mahasiswa. Nah itu kira-kira penyelesaiannya gimana? Kau harus kembalikan. Kembalikan kemana Pak? Supirnya nggak tahu, pemilik angkot juga nggak ngerti. Bis kota itu punya siapa? Saya mau bayar kemana? Bingung saya. Ya, bagaimana solusinya Pak? Siap-siap ditagih di akhirat. Jadi untuk yang ini siap-siap saja ditagih di akhirat. Bersiaplah ditagih di akhirat. Lalu apa persiapan yang harus kita lakukan? Coba kamu bersedekah, beramal dengan ikhlas, upayakan ikhlas, mudah-mudahan diterima. Sehingga nanti punya bekal pahala yang bisa dibawa di akhirat. Kok nanti orang yang nagih kita sudah siap.
Itu pun kalau amalnya, itu pun kalau amalnya diterima. Kalau nggak diterima Pak, ya nanti dia akan memberikan dosanya kepada kita. Boleh nggak Pak, saya sedekah atas nama yang bersangkutan? Ada sebagian ulama yang memberikan saran seperti itu. Namun nggak ada jaminan yang bersangkutan itu ridho. Ada sebuah cerita ya. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan ketika beliau menjadi khalifah, terjadilah sebuah jihad fisabilillah. Lalu selesai jihad, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Kemudian dapat ghanimah. Nah, ada salah satu pasukan yang dia mengambil ghanimah sebelum dibagi. Lalu dia bawa pulang. Setelah sampai di kerajaan, ghanimah itu dibagi kepada seluruh pasukan sesuai dengan kebijakan panglima perang. Ada panglima perangnya. Akhirnya semuanya bubar, pulang ke daerah masing-masing. Orang yang tadi membawa ghanimah sebelum dibagi, dia ketakutan. Nanti pahala jihad saya akan batal dan bahkan saya menanggung dosa besar, sehingga saya ingin bertobat. Maka dia balik menemui panglima, kemudian menyerahkan ghanimah itu. Saya takut kepada Allah, saya bertobat. Ghanimah ini saya serahkan karena saya tidak mau membawa ghanimah ini. Ini ghanimah hasil saya ngambil sebelum dibagi, dan itu dosa besar. Terus apa kata panglima? Saya nggak mau terima. Gimana saya bisa membagi ghanimah ini sementara semua sudah pulang ke daerah masing-masing? Cobalah di WA, di grup, info di medsos. Sehingga beliau tidak mau menerima karena tidak tahu bagaimana cara mendistribusikannya kepada semua pasukan. Semuanya sudah pulang, sudah bubar. Orang ini makin sedih sampai dia itu menangis-nangis ya, dan tanya kepada Muawiyah, dan Muawiyah tidak memberikan solusi, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu datang seseorang dan dia ngasih saran, begini saja, kau sedekahkan ghanimah ini atas nama semua pasukan, dan Allah Maha tahu kepada siapa pahala ini akan Allah berikan. Gembiranya Masya Allah orang ini. Akhirnya dia sedekahkan ghanimah itu atas nama semua pasukan. Dan ini menjadi salah satu dalil bahwa di antara solusi yang bisa dilakukan kalau orang mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim adalah jika tidak ketemu dan tidak bisa dikembalikan, disedekahkan atas nama orang yang dizolimi. Mudah-mudahan nanti di akhirat kalau dia nuntut, dia sudah digantikan oleh Allah dengan pahala yang membuat dia ridho, sehingga dia tidak nuntut kita. Tapi intinya dana itu wajib dikeluarkan, sehingga berapa nilai uang kezaliman yang pernah kita ambil wajib dikeluarkan, tidak boleh ada yang dipertahankan. Wah, banyak ya Pak. Ya, kamu mau ditagih di akhirat atau di dunia? Dan pastikan di dunia lebih murah daripada di akhirat. Karena kalau di akhirat yang bisa dipakai membayar hanyalah pahala dan dosa. Sayangi ibadah sholatmu, sayangi ibadah sedekahmu, sayangi bacaan Qur'anmu, sayangi salat jamaahmu, dengan cara jangan sampai kau serahkan kepada orang lain. Baik. Kemudian ada harta yang didapatkan dengan cara saling ridho. Contohnya hasil riba, hasil apalagi menjual barang haram. Ya. Nah, untuk yang didapatkan dengan cara saling ridho, maka di situ dirinci oleh para ulama, jika diperoleh sebelum tahu hukum. Jika diperoleh sebelum tahu hukum, maka statusnya halal.
Saya nggak tahu kalau ini riba. Saya baru tahu belakangan. Ya sudah, silakan kau miliki. Statusnya apa? Halal. Yang kedua, jika diperoleh setelah tahu hukum, sudah tahu kalau itu dilarang, maka statusnya haram dan wajib dia keluarkan. Baik. Dan mungkin banyak di antara kita yang pernah ngoleksi harta haram. Jangan sampai kita mati belum kita keluarkan. Karena itu sebagian ulama menyarankan bagi orang yang merasa hartanya syubhat, bagi orang yang merasa harta saya banyak syubhat, dan di zaman sekarang mungkin banyak sekali harta syubhat. Bagi orang yang merasa hartanya banyak syubhat, maka dianjurkan wasiat maksimal. Wasiat maksimal itu berapa? 1/3. Dianjurkan wasiat maksimal. Wasiat itu kan berarti berpesan untuk melepaskan hartanya dan nanti ditunaikan setelah kematian. Tujuannya apa? Biar tidak ada harta syubhat yang sampai mati belum dia keluarkan. Sebab nanti akan ada tanggung jawab besar yang akan dia terima. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib tentang karakter dunia, awwaluhu fana, awwaluhu ana wa akhiruhu fana, fi halalihi hisabun wa fi haramihi adzab. Dunia itu ketika diambil, ketika dicari, awalnya melelahkan, ujungnya kebinasaan, dan yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada yang ketiga. Ya. Wallahu ta'ala alam.